Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita di YPM At-Tauhid ya. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita dihadiri oleh dua narasumber ya. Yang satu adalah Mas Valen atau Mas Umar ini sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang satu seperti biasa Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari Malaysia ini? Alhamdulillah sehat sekarang. Meskipun harus capek-capek dari Malaysia. Gitu ya. Baiklah, pada malam hari ini kajian kita masih menyambung beberapa kajian yang lalu. Ini masalah nasab Pak Ali dan Mas Valen ya. Karena masalah nasab ini sekarang masih ramai dibicarakan. Dan kali ini kita akan membicarakan soal nasab ini ditinjau dari segi sejarah awal ya. Karena tradisi nasab itu adalah tradisi dari bangsa Semit ya awalnya. Yaitu dari datuknya pertama kali yaitu Bapak Ibrahim. Kemudian diturunkan ke Ishak, Ismail sampai keturunan Israel dan Arab. Kebetulan di sini ada Mas Valen, beliau adalah pakar Ibrani dan alhamdulillah beliau dulu penganut Yahudi dan alhamdulillah sudah mu'alaf dan waktu itu dimu'alafkan oleh Ustadz Menachem Ali di Masjid Al-Akbar ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada para donatur ya. Alhamdulillah masjid sudah kita bangun dan saat ini insya Allah kita akan mengadakan sholat Idul Adha besok ya di masjid baru kita. Dan hanya beberapa finish saja antara jendela dan pintu yang belum diselesaikan, sementara lantai kemudian air wudhu kita ambil dari sumber yang jauh itu ya, hampir 2 kilo itu sudah tersambung dan sudah mengalir airnya. Jadi sekali lagi sebelum acara ini dimulai saya haturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendonasikan kepada rekening Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Gini Pak Ali, untuk masalah nasab ini ya, karena nggak habis-habis ini di media masih diperbincangkan terus. Dan kita ingin melihat perkara nasab ini kalau dihubungkan dengan tradisi Semit ini Pak Ali. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan, silakan Pak Ali. Ya, kalau kita bicara mengenai nasab sebetulnya itu adalah tema yang sangat besar. Artinya tema ini dapat kita runut asal-usulnya dari tradisi Timur Tengah yang kita kenal dengan sebutan tradisi Semit atau tradisi Semitik. Kalau kita merujuk pada 3 agama besar, rumpun agama-agama Semitik, kita tahu ada Yahudi, ada Kristiani, dan ada Islam. Semua atau 3 agama ini tidak lepas dari informasi mengenai nasab. Semua. Kalau kita bicara mengenai Islam saja, kita bisa baca misalnya Tarikh At-Tabari yang beliau wafat tahun 310 Hijri. Atau kalau kita melihat data yang lebih awal, yakni Sirah Ibnu Ishaq, itu ada silsilah mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan secara rinci, termasuk mengenai apa yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, yakni Nabi kita ini keturunan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Nah, kalau kita bicara mengenai Quraisy, ini dokumen Islam tapi dikonfirmasi keakuratannya itu berdasarkan dokumen pembanding. Artinya dikuatkan dari dokumen di luar Islam. Dari tradisi Kristiani menguatkan itu.
Jadi bukan hanya dalam dokumen Islam, dokumen internal, tapi juga dokumen eksternal, yakni tradisi Kristiani. Namanya tidak disebut Quraisy, tapi dalam bahasa Latin ada satu orang yang namanya Santo Theophanes. Dia menyebutkan nama tokoh ini dengan sebutan Qurasum. Oh, disebut Qurasum. Arti harfiahnya dalam bahasa Arab sama dengan Quraisy. Nah, kalau disebut Quraisy, nasab ke atas juga disebutkan nama-nama tokoh sampai ke generasi yang lebih awal, yakni Fikhr atau Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nebet bin Khedar, atau dalam kitab Yahudi disebut Kedar. Jadi Khedar atau Kedar bin Ismail. Nah, kalau dari sisi ini tradisi Yahudi semakin lebih menguatkan lagi. Artinya dokumen eksternal ini juga membantu untuk memahami bagaimana tradisi Islam itu sebetulnya bukan klaim sepihak. Makanya dari Yishmael atau Kedar ben Yishmael, ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Peleg, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Jadi kalau kita bicara nasab, itu sebetulnya kita bicara mengenai 3 tradisi agama besar, yakni Islam, Kristiani, dan Yahudi. Dan kalau kita, nanti mungkin Mas Valen bisa membantu menjelaskan kepada kita semua, tradisi Kristiani juga menyebutkan nasab atau daftar silsilah Yesus Kristus juga, ya kan? Baik itu dalam Injil Matius maupun Injil Lukas, itu pun masih dalam perdebatan. Tapi minimal informasi nasab mengenai Kristus atau Nabi Isa alaihissalam dibicarakan atau dicantumkan di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Nah, tradisi Yahudi lebih kuat lagi. Karena apa? Karena terdokumentasi dalam kitab yang disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi Torah itu juga bicara nasab. Kitab-kitab para nabi juga disebutkan nasab. Dan beberapa dokumen-dokumen ekstra biblikal juga menyebut itu. Dalam manuskrip Dead Sea Scroll pun juga disebutkan adanya daftar silsilah nasab. Dan itu ketika bicara mengenai kitab Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Yikra, Sefer Bemidbar, dan Sefer Devarim. Nah, itu ada beberapa informasi itu. Termasuk dalam informasi yang kemarin saya bawakan buku hasil riset penelitian dari Profesor Ahmad Al-Jalad mengenai inskripsi kuno yang ada di kawasan Yordania yang disebut sebagai Safaitic inscription. Inskripsi Safaitik itu menyebutkan nasab orang-orang Arab sebelum zaman Islam. Namanya disebutkan ada 3 nama ya, yang kemarin saya berikan contoh itu, yakni As'ad, kemudian nyambung kepada Ismail di situ. Tapi Ismail di sini bukan Ismail Nabi Ismail, tapi tokoh bangsa Arab yang namanya juga Ismail. Pengulangan nama dari nenek moyang itu bisa sama, tapi orangnya beda, zamannya beda, nama bisa sama. Bahkan kalau kita lihat dalam Injil Matius, itu ada juga yang namanya Yesus di dalam daftar silsilah Yesus Kristus itu sendiri. Ada nama Yesus. Iya, artinya apa? Nama itu bisa berulang. Meskipun orangnya beda, zamannya beda. Islam juga begitu. Namanya misalnya Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Nah, coba. Nama Ali berulang berapa kali, tapi beda zaman dan beda orang. Itu sebetulnya tradisi khas dari Semitik. Mungkin nanti Mas Valen juga bisa bicara soal nasab dari konteks Yahudi. Saya kira itu Pak Edi. Baiklah, ini mungkin ada Mas Valen ini ya. Bagaimana soal nasab ini? Kalau dulu Mas Valen itu sebelum masuk ke Yahudi kan Kristen dulu. Soal nasab ini bagaimana ini?
ceritanya itu soal mungkin nasabnya Isa, Yesus dan sebagainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi ya, dan juga untuk para ikhwan villa di channel kesayangan kita di YPM Tauhid, Gerah Mu'alaf juga ya. Jadi cukup menarik kalau kita berbicara terkait dengan nazab ya. Nasab. Iya, nazab atau silsilah ya. Kalau dalam perspektif Judaism, silsilah itu sangat penting ya. Dimanapun Judaism bernarasi terkait masalah apapun itu nggak lepas dari yang namanya silsilah. Makanya kalau dalam perspektif Judaism, silsilah itu penting. Apalagi dalam tanda kutip yang paling fundamental, mereka selalu membahas tentang Masiah, tentang Melek Hamasia atau Raja Mesias. Itu mulai urut nanti dia dari Adam sampai ke era Nuh, Abraham, jadi dua bangsa besar, Israel dan Arab, seperti yang dijelaskan nama Ustadz Mena kembali tadi. Dan itu nanti masuk ke bawah dan akhirnya merujuk ke Raja Mesias. Jadi silsilah di dalam perspektif Judaism itu sangat begitu penting. Kalau kita ngelihat dari perspektif berbicara tentang Mesias, ada dua konsep, Masiah ben Yosef dan Masiah ben David. Selalu memakai silsilah. Ada ben Yosef, ada ben David. Tapi kalau dari sudut pandang ibu itu juga ada. Jadi ngambil dari keturunan seorang ibu. Terus ada lagi ngambil dari keturunan seorang ayah, itu lebih condong ke Mesias. Di sisi lain juga silsilah itu harus penting dalam pengajaran Pak Ustadz. Contoh misal kita belajar dari Rabi Mana, itu nanti nazabnya terus ke atas sampai ke Moshe Rabbeinu sebagai haraf. Makanya di dalam Pirkei Avot di sana dijelaskan Moshe kibel Torah misine umsara Yosua lisekenim. Jadi Moshe Rabbeinu menerima Torah di sini diberikan kepada Yosua diberikan kepada para sekenim, orang bijak. Nah itu nanti lanjut lagi para nabi. Para nabi nanti ke Knesset Hagedolah, majelis besar, nanti runut ke rabi. Jadi kalau kita ngomongin silsilah di dalam perspektif Judaism itu sangat penting, supaya kita itu apa ya, dulu waktu saya menjadi seorang praktisi Judaism, rabi-rabi saya itu harus jelas dia punya nasab. Jadi kalau dia nggak nyampe ke Moshe Rabbeinu itu udah nggak berlaku. Jadi harus benar nyampe ke Moshe Rabbeinu. Nah seperti itu kurang lebihnya. Mungkin karena di dalam tradisi Yahudi itu seorang imam atau seorang rabi itu kan harus dari kalangan Lewi ya. Apa betul seperti itu ya? Enggak, kalau dari Levi kebanyakan Kohanim, Kohen Hagadol, nah itu dari suku Levi. Tapi kalau untuk masalah pengajaran itu silsilahnya harus jelas, harus nyampe ke Moshe Rabbeinu. Ya. Ada istilah haraf. Jadi kalau praktisi Judaism ngomongi otoritas otoritas rabbinik, itu berbicara tentang silsilah. Jadi dari contoh kayak Rabbi Tovia Singer, dia punya guru siapa, nanti di atasnya Tovia Singer ada lagi, itu nyampe ke Moshe Rabbeinu. Makanya haraf di dalam perspektif Judaism bukan tentang rabi-rabi yang di YouTube. Berbicara tentang haraf berarti berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Mordekhai, berbicara tentang David Hamelek, Shlomo Hamelek, Ezra, Nehemia. Jadi sangat begitu penting silsilah itu supaya tidak terputus. Ya, jadi kalau boleh saya tambahkan ya, kalau kita bisa memahami antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi itu ada kesejajaran dalam soal pewarisan ilmu yang kemudian dikenal dengan istilah sanad kalau tradisi Islam. Makanya kitab
yang ada kaitannya dengan sanad itu disebut, salah satunya adalah dengan sebutan musnad. Nah, kitab-kitab hadis itu salah satunya disebut dengan istilah musnad karena mesti ada sanad. Ini gurunya siapa, muridnya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa. Perawi hadisnya ini membentuk mata rantai yang disebut sanad. Dari mana kita mendapatkan keilmuan itu? Tradisi Yahudi juga sama, tapi tidak disebut musnad, tapi disebut mishnah. Nah, mishnah itu karena dikaitkan dengan sana, mewariskan keilmuan dari satu rabi ke rabi berikutnya terus sampai menuju pada yang puncak, yakni kepada Moshe Rabbeinu alaihissalam, kepada Nabi Musa. Ini disebut mishnah dan musnad maksudnya. Dan di situ ada sanad. Nah, selain itu ada juga disebut nasab. Nasab itu saya keturunan siapa, bapak saya keturunan siapa, terus nyambung ke atas. Itu semua ada dalam tradisi Semitik, khususnya Yahudi dan Islam. Ya, itu penting karena kalau tidak kita paham mengenai sanad dan nasab, itu sebetulnya kita kurang begitu tahu bagaimana tradisi Timur Tengah itu atau tradisi Semitik itu. Atau gini kali, ada pendapat juga bahwa seseorang kalau mau berguru ya, ini dalam tradisi Islam, itu pasti dilihat ini, oh ini yainya nyambung sanadnya ya, nyambung ke Rasulullah atau tidak. Atau mungkin karena itu makanya dari beberapa kalangan, saya ini dari keturunan Wali Songo juga ada sanad yang kemarin kita bahas juga. Nah, ini dari Habib, dari kalangan Habib Ba'alawi. Bagaimana ini Wali? Iya. Nah, itu memang tema yang sekarang lagi viral, diperdebatkan itu ya. Tapi coba kita mencermati secara secara menyeluruh berkaitan dengan dokumen-dokumen. Kebetulan saya mencoba untuk mencari strategi bagaimana kita meneliti yang kaitannya dengan nasab ini, tetapi kita menggabungkan dari dua tradisi, baik itu Islam maupun Yahudi, untuk melacak sesuatu yang kaitannya ada dokumennya atau tidak. Nah, itu yang ingin saya bicara. Nah, yang lagi kisruh itu, yang sekarang lagi diperdebatkan dan viral itu kan berkaitan dengan melacak nama tokoh, ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya bicara mengenai tradisi di kalangan Ba'alawi saja. Ini nanti nyambungnya itu, sasaran tembaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita membacanya bukan hanya persoalan mikro, ini persoalan makro. Kalau ini tidak jelas persoalan Ba'alawi ini, nanti non-muslim akan bicara mengenai tema yang lebih besar. Kalau yang soal Ba'alawi saja tidak jelas, bagaimana mengenai Muhammad SAW? Ini semakin tidak jelas. Dan itu sebetulnya yang kita bicarakan sekarang. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita melacak nasab Nabi Muhammad SAW, itu sambung sampai kepada Ismail alaihissalam, itu bukan hanya klaim dokumen sepihak dalam tradisi Islam. Kalau seandainya itu klaim dokumen sepihak tradisi Islam, sudah selesai. Kita tidak akan bicara mengenai diskusi lintas agama. Tapi masalahnya, apakah dokumen Islam itu divalidasi dengan dokumen di luar Islam? Itu pertanyaan besar. Untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan siapapun yang belum mengenal Islam, otomatis kita harus bisa menghadirkan validasi dari dokumen eksternal. Nah, dari situlah tadi saya sebut mengenai salah satunya dokumen dari Santo Theophanes, kemudian dokumen tanah itu sendiri, dari mengenai Kedar sampai Ismail disebutkan. Bahkan Rabbi Maimonides menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad SAW nyambung kepada Kedar, dan itu dokumen Yahudi sendiri. Cuma hari ini mungkin tidak konsentrasi ke tradisi Yahudi lebih khusus ya. Ini hanya informasi, sekilas info saja. Nanti suatu saat kita akan bicara lebih konkret. Nah,
Sekali lagi, kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan sebenarnya ini dokumen yang harus bisa divalidasi dari tradisi di luar komunitas kaum habaib Ba'alawi. Ya, kalau kita bicara mengenai tema sentral ini, itu kan sebetulnya nama yang paling puncak itu adalah Ahmad Al-Abah, ya, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain ibn Ali, bin Ali ibn Abi Thalib, atau bin dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diketahui umum. Baik itu dari kalangan dokumen Ba'alawi atau dokumen di luar tradisi Ba'alawi, sudah dikenal. Cuma masalahnya, anak-anak dari Ahmad Al-Abah itu siapa saja, itu yang diperdebatkan. Karena nanti ini ada satu tokoh, namanya adalah apakah itu Ubaidillah atau Abdullah. Ini nyambung tidak dengan Ahmad Al-Abah? Kalau tidak nyambung, berarti keturunan dari Ubaidillah, Imam Ubaidillah, itu memang bukan keturunan Nabi SAW. Kalau tidak nyambung, itu menurut mereka yang berada pada jalur keilmuan yang sedang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak bisa dikonfirmasi dari dokumen eksternal, ini ya butuh pembanding. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW itu berdasar dokumen Islam, selesai. Tapi apakah bisa dikonfirmasi dengan dokumen di luar Islam? Banyak ternyata ada. Nah, kasus yang sama, apakah bisa dibuktikan bahwa Ubaidillah itu nasabnya nyambung kepada Ahmad Al-Abah? Kalau tidak bisa menghadirkan dokumen pembanding, itu yang sedang dipersoalkan. Nah, dari situlah sebenarnya ada cara atau strategi untuk mencari dokumen-dokumen itu. Saya mencoba membandingkan, Pak Edi. Kalau kita melihat dari tokoh yang bernama siapa itu, Ubaidillah, ya, Ubaidillah atau Abdullah, itu masih diperdebatkan apakah ini orang yang sama atau orang yang beda, ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat dokumen-dokumen yang awal, ya, dokumen awal dari para ulama, kita bisa misalnya melihat dokumen yang ditulis oleh Ibnu Tabatobah, yang beliau menulis kitab, namanya itu judulnya adalah Muntakilah At-Talibiyah. Itu beliau kalau tidak keliru wafat tahun 478 Hijri, alias abad kelima, ya. Itu tidak menyebutkan nama Abdullah, juga tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Kemudian tulisan dari Al-Ubaidili, itu beliau menulis kitab namanya Tahdzibul Ansab. Itu abad kelima juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Ada kitab lagi yang ditulis pada abad ke-5 Hijri, ya. Penulisnya adalah Al-Umari. Kitabnya berjudul Al-Majdi fil Ansab. Itu juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian satu kitab lagi, karangan dari Al-Marwazi. Beliau wafat tahun 616 Hijri, berarti abad ke-7. Judul kitabnya Al-Fahri. Juga tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kemudian Fakhrur Razi, atau yang disapa dengan nama Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Beliau wafat tahun 606 Hijri, berarti abad ke berapa? Ke-7. Beliau menulis kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Juga tidak menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian Imam Ibnu Taqtaqi,
dia menulis kitab yang namanya Al-Asili fi Ansabit Talibin. Juga tidak menyebutkan nama tokoh Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian Ibnu Ambah, dia menulis kitab Umdatut Talib, juga tidak menyebutkan nama tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian kitab yang ditulis pada abad ke-10 Hijri, yakni kitabnya yang berjudul Bahrul Ansab, tulisan dari Amiduddin An-Najafi, juga tidak menulis tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini sebetulnya siapa? Orang yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ini, apakah memang itu anak kandung dari Ahmad Al-Abah atau bukan? Ini sudah dibahas oleh para netizen yang menyaksikan itu di antara dua kubu yang saling berseberangan ini. Ini memang ada hubungan nasab dengan Ahmad Al-Abah atau tidak? Tapi saya mencoba untuk mencari kesepadanan dengan kasus yang ada di tradisi Yahudi. Tapi bukan bicara mengenai tokoh, nama tokoh, tapi nama tempat. Nama tempat. Ya. Tapi sebelum saya bahas ini secara lebih konkret, saya berikan informasi bahwa memang ada penegasan, tapi itu merupakan sebuah interpretasi. Jadi bukan sebuah fakta teks, tapi sebuah interpretasi yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ketika dia menuliskan nama bahwa yang dimaksud Abdullah itu adalah Ubaidillah. Itu beliau pada abad ke-10. Ada tulisan. Ada, salah satunya ya. Berarti kita bisa mendeteksi beliau wafat itu tahun 895 Hijri dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah, kitabnya. Ini abad ke-10. Jadi minimal munculnya nama Abdullah atau Ubaidillah itu pada abad ke-10 ini. Lalu abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, mana datanya? Tidak ada. Nah, itulah yang ditanyakan oleh mereka yang satu haluan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin. Nah, saya yakin kalau ini bisa ditemukan, itu akan membuat data ini semakin luar biasa. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip. Perlu dihadirkan data itu. Masing-masing membawa data ya. Iya. Dikomparasikan gitu. Hal seperti ini penting. Kenapa? Ini kasusnya mirip seperti klaim umat Islam sendiri. Dengan kasus apa? Sumur Zam-Zam. Nah, kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim ya, Al-Quranul Karim, itu ada satu ayat yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu ayatnya adalah ayat yang ke-158. Itu ayat bagian awal dikatakan Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu bagian dari syiar-syiarnya Allah. Ya, ini informasi Al-Quran yang sangat global, tidak detail. Tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran. Ada nggak sumur Zam-Zam dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Persoalannya bagaimana ada hubungan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan sumur Zam-Zam? Mana dokumennya? Dokumen apa? Kita bisa menghadirkan dokumen Islam, salah satunya adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari disebutkan mengenai sumur Zam-Zam, dan itu ada koneksitas mengenai Bukit Safa dan Bukit Marwah.
ya. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara Al-Quran dan bicara mengenai hadis, itu kan dokumen sepihak, dokumen Islam. Ada nggak dokumen di luar tradisi Islam? Kalau kita dihadapkan dengan hujah kepada non-muslim, kira-kira jawaban kita apa? Iya. Ada nggak disebutkan sumur Zam-Zam di dalam dokumen di luar tradisi Islam? Kalau itu pertanyaan ditujukan kepada kita, kita harus bisa menjawab, ada dokumen eksternal. Tidak mungkin tidak ada. Nah, disitulah kita mencoba mempelajarinya. Dan dokumen itu ketemu dalam tradisi Yahudi. Oh, gitu. Nah, dari mana itu kita mulai? Nah, kita akan coba ya, lacak. Ya, kita akan coba lacak. Kalau kita ini merujuk salah satu rabi besar, ini namanya Rabi Sa'adia Gaon. Ya, Rabi Sa'adia Gaon. Beliau itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Berarti beliau hidup pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi. Ya. Rabi yang kedua yakni Ibn Ezra. Itu beliau lahir tahun 1089 Masehi, meninggal tahun 1167 Masehi. Berarti beliau hidup abad ke-11 sampai abad 12. Abad ke-11 akhir sampai abad ke-12, awal abad ke-12. Kemudian Radah, Rabbi David Kimchi. Itu beliau lahir tahun 1160, meninggal tahun 1235 Masehi. Berarti beliau berada pada zaman abad ke-12 akhir sampai abad awal 13, ya. Kemudian Rabbi Bahya bin Asher, ini namanya Rabbi Bahya bin Asher. Beliau lahir tahun 1255 Masehi, meninggal tahun 1340 Masehi. Berarti beliau hidup di akhir abad 13 sampai awal abad 14. Dari empat rabi besar ini, itu masuk kategori abad ke-9, abad ke-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, semua mendokumentasikan mengenai sumur Zam-Zam. Mata rantainya jelas. Sementara kasus Abdullah dan Ubaidillah, mata rantainya ada enggak? Terputus. Itu yang harus kita kejar, data itu. Nah, dari mana kita bisa mengambil pelajaran di sini? Nah, kita cari data pertama adalah Rabbi Sa'adia Gaon, dan itu disampaikan di satu kitab ini namanya. Judulnya adalah Torah Hayim. Judulnya adalah Torah Hayim. Kurang jelas ya? Nah, Torah ini Torah Hayim. Hamisha Humshe Torah. Jadi ini Torat Hayim Hamisha Humshe Torah. Di sini ada sesuatu yang penting yang berkaitan dengan apa? Dengan sumur Zam-Zam. Tapi menariknya, di sini ada satu kata kunci sebenarnya. Kata kuncinya adalah kata kunci Hayishmailim dulu. Kata kuncinya. Coba nanti bisa dicek di sini ya. Kita mulai dari yang 10 dulu. Nah, ini kita mulai dari pembahasan kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. 10 ayat 30. Tolong dibaca. Kejadian pasal 10 ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Daerah kediaman mereka dari Mesa ke arah Sefar. Ke arah Sefar. Nah, itu teks terjemahan bahasa Indonesia ya. Sementara Rabbi Sa'adia Gaon menjelaskan apa itu Mesya. Ternyata di situ disebutkan Makkah. Sementara istilah Sefara dipahami sebagai Al-Madinah.
Itu dari Rabbi Saadia Gaon. Kaitannya dengan Rabbi siapa nanti penjelasannya? Dari Radah namanya. Nah, ini ada nama Radah. Namanya Rabbi David Kimchi. Coba perhatikan di sini. Ini disebutkan Radah. Radah ya. Nah, ketika dia menjelaskan kata Rabbi David Kimchi, bisa kelihatan, nampak? Nah, itu. Ini ada kata Umesha. Jadi yang dimaksud dengan dan Mesha maksudnya. Targum Raf Saadia Zichronolifrcha. Jadi yang dimaksud Targum Raf Saadia Zichronolifrcha. Maksudnya dalam targumnya Rabbi Saadia, semoga ruhnya disucikan kalau bahasa kita ini. Zichronolifrcha. Maka, nah disebutkan nih kata Maka, jelas ya, Maka Sheholahim Hayishmaelim. Maksudnya Makkah itu tempat pelaksanaan syariah kaum keturunan Yishmael, Hayishmaelim. Lehok Shem disebut ibadah haji namanya, hok. Jadi kalau kita menyebutnya hajj, artinya haji. Besok kan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji ya. Nah, hajj. Kalau bahasa Ibrani-nya hok. Jadi karena ini cara pengucapan yang berbeda, sama seperti kita Hajar, mereka saudara kita jadi menyebut Hagar. Kita menyebut rijl kaki, mereka menyebut regel. Ya kan? Jadi haji mereka menyebut hoggi. Maka ada satu nabi yang bernama Hagai. Nah, berarti artinya apa? Nabi yang berhaji atau wakaji. Jadi di sini ada satu kata kunci apa? Hayishmaelim. Hayishmaelim ini bukan muncul pada abad ke-9 Masehi, bukan abad ke-10 Masehi. Istilah ini sudah muncul dalam tradisi yang lebih awal. Abad keberapa? Abad ke-3 sebelum Masehi. Nama istilah Hayishmaelim sudah dipakai dalam kitab Torah. Sudah dikenal istilah Hayishmaelim. Ini kata kunci sebetulnya. Kalau ada ungkapan Hayishmaelim, nanti apakah itu merujuk pada tempat-tempat yang sakral tertentu? Jawabannya iya. Dan itu kaitannya dengan Zamzam. Nanti ini baru bicara maka tempat pelaksanaan haji kaum Ismail yang disapa dengan sebutan Hayishmaelim. Nah, nanti di sini akan lebih konkret lagi ketika apa? Ibn Ezra menyebutkan kata yang hampir sama penjelasannya. Nah, di sini ya disebutkan ini. Ketika dia menjelaskan kitab Kejadian dulu, pasal 16 ayat 14 Pak Edi. Kejadian pasal 16 ayat 14. Ayat 14. Kejadian pasal 16 ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Pak Edi dan Mas Valen pasti bisa memahami konteks ayat itu. Bicara mengenai satu tokoh perempuan. Siapakah yang dimaksud? Hagar. Ketika mencari air, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan tempat atau lokasi itu nanti disebut dengan nama Be'er Laharoi. Itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Tetapi para rabi memahami itu menarik. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan tokoh perempuan dan keturunan tokoh sang perempuan ini, yakni Ismail, anak dari Hagar. Keturunan dari Ismail nanti disebut Hayishmaelim, dan ada tempat lokasi yang disakralkan di lokasi itu. Nah, di sini dikatakan apa? Ketika menyebut ini namanya disebut Rabbi Ibn Ezra, ya, Rabbi Ibn Ezra. Ketika menyebutkan Be'er Lahai, ada kata-kata Be'er Lahai, di sini ada kata-kata kunci. Ki bechol shana hayu hogim. Tadi disebutkan apa? Lehok Shem.
istilahnya disebut dengan ibadah haji. Ibadahnya ya. Ibadah haji bagi kaum Haji Ismailim. Di sini dikatakan ki bekhol syana hayu hogim, karena pada setiap tahun ada orang-orang yang berhaji. Hogim ini jamak ya, orang-orang yang berhaji. Siapakah mereka? Haji Ismailim, kaum keturunan Ismail. HBR Hazot, menuju pada sumur itu. Sumur apa? Sumur Laharoy. Oh, Laharoy. Nah, sumur Laharoy. Kemudian dikatakan Gam Hayom Yitkare BR Zamum. Nah, ini disebutkan. Dan kini tempat itu disebut dengan nama BR Zamum, sumur Zamum. Kenapa di sini disebut sumur Zamum? Ini salah satu manuskrip bicara mengenai lokasi sumur Zamum. Ini tulisan Ibn Ezra, sumur Zamum. Tapi ada manuskrip yang lain tidak tertulis sumur Zamum, tapi tertulis apa? Nah, saya tunjukkan di sini supaya kita bisa tahu nanti membandingkan antara nama Ubaidillah dan Abdullah. Ya, nah, tadi sebentar. Ini saya tunjukkan, bentar. Kita mulai dari, nah di sini. Ini sekarang coba bandingkan dengan ini. Ini sama namanya, Ibn Ezra. Tadi juga Ibn Ezra. Di sini tertulis apa? Ketika menjelaskan BR Lahai, ya ada kata-kata BR Lahai. Di sini dikatakan ki bekhol syana hayu hogim, sama. Jadi pada setiap tahun ada orang-orang yang berhaji. Siapakah mereka? Haji Ismailim, orang-orang keturunan kaum Ismail. HBR Hazot, menuju pada sumur itu. Gam Hayom Yikare BR Zamzam. Dan kini tempat itu disebut dengan nama sumur Zamzam. Kalau di sini Ibn Ezra teksnya tertulis Zamum. Kalau di sini tertulis Zamzam. Mana yang betul? Penyebutannya mungkin sama ya. Hah? Hanya secara tulisan itu menarik Pak Idi. Ya. Ternyata di sini ada versi lain. Nah, di sini salah satu manuskrip tidak tertulis Zamum, tidak tertulis Zamzam, tapi tertulis Zamzab di sini. Oh, Zamzab. Zamzab. Coba lihat teks. Huruf bet kan? Ya, bet. Nah, jadi tertulis apa? Zamzab. Zamzab. Oke? Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan tulisan lebih besar. Pak Edi bisa bedakan enggak? Mana tulisan yang sama, mana yang beda? Kira-kira dibedakan yang mana ini? Coba. Yang atas sama tengah sama itu. Hah? Atas sama tengah. Ya? Kalau yang atas ini ya. Beda ya. Kalau yang atas ini terbaca Zamzam. Ya. Zamzam. Kalau yang tengah itu terbaca Zamum. Kalau yang paling bawah terbaca Zamzab. Pertanyaannya, apakah Ibn Ezra menulis dengan cara yang berbeda? Tidak mungkin. Pasti ada penyalinan yang keliru. Oh, gitu. Ya kan? Atau memang sengaja dikelirukan. Kan tidak mungkin tiga-tiganya benar. Iya. Iya kan? Ada 3 tempat. Itulah sebabnya orang saudara kita kaum Nasrani, betul di dalam tulisan Ibn Ezra tertulis Zamum. Ya, ini yang Nasrani yang mengatakan kepada kita. Tapi nggak ada tulisan Zamzam itu. Berarti yang dimaksud oleh Ibn Ezra itu bukan sumur Zamzam di Mekah, tapi sumur yang lain. Kalau dijawab begini, bagaimana hujah kita? Kita harus bisa menghadirkan manuskrip ini. Ternyata di situ tertulis ada Zamum, ada Zamzab, ada Zamzam. Perbedaannya itu kalau Zamum memnya memnya ini mem sofit ya, yang tulisannya penuh kayak gini nih. Ini mem sofit. Kalau yang bet, nah ini hanya garis di sini hilang. Coba bayangkan. Ini bisa menjadi cara kita melakukan penelitian manuskrip. Ya. Ada Zamum, ada Zamzab, ada Zamzam. Pasti salah satu yang benar. Nah, kasus yang mirip
yang sekarang jadi rame itu mengenai nama apa itu? Ubaidillah dan Abdullah. Nah, coba lihat di sini. Kita bisa lihat dari kitab Ar-Raudul Jali fi nasab Bani Alawi. Ini tulisan dari Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 1205 Hijri. Berarti ini abad ke-13. Tapi apa yang dikatakan oleh Az-Zabidi? Dia mengatakan satu kata yang penting untuk kita cermati. Di sini dikatakan apa? Nama yang muncul itu dikatakan wa amma waladuhu Abdullah wakila Ubaidillah. Disebutkan Ubaidillah. Namanya adalah Abdullah, ya. Wakila itu konon katanya. Jadi tidak pasti. Tidak pasti itu ya berarti bisa iya bisa enggak. Kila, katanya kalau bahasa anak Surabaya, katanya itu namanya Ubaidillah. Wakila Ubaidillah. Kasus seperti ini bisa jadi kita harus mencari apakah betul sebenarnya namanya itu Abdullah atau Ubaidillah. Tidak mungkin dua-duanya benar, atau salah satunya pasti ada yang benar. Cuma apakah tafsiran, ini tafsiran ya, ditafsirkan bahwa ini bentuk tasghir. Tasghir itu apa itu maksudnya? Mengecilkan diri. Bukan mengecilkan diri secara fisik, menganggap dirinya itu rendah. Maka nama Abdullah itu kan nama yang agung, maka diganti menjadi Ubaidillah. Ini kan tafsiran. Kalau tafsiran ya sah-sah saja. Tapi apakah betul sebetulnya ini merupakan bentuk tasghir atau apa? Artinya sama atau enggak Abdullah sama Ubaidillah? Ya kalau dari sisi makna harfiah ya tidak jauh beda. Sama ya. Cuma di sini perbedaannya apa? Huruf, ada huruf ya. Ubaidillah. Yang satu Abdullah tanpa huruf ya. Sama kayak kasus tadi ya. Kasusnya sama seperti zamum, zamzam. Cuma masalahnya mengenai zamum, zamzab, kemudian zamzam itu bisa dilacak bahwa itu ada kaitannya dengan Ismail karena semuanya disebutkan apa? Hayishmailim. Iya kan? Berarti nggak mungkin ke tempat lokasi lain, nggak mungkin. Ini sebagai apa? Sebagai teks kunci. Kalau disebut Hayishmailim, kalau kaitan dengan zamzam masuk akal. Tapi kalau Hayishmailim kemudian pelaksanaan haji, hogim, kemudian ke zamum itu di mana? Nggak jelas, ya kan? Ini melalui kritik teks bisa ketemu. Tapi kalau berkaitan dengan Abdullah, Ubaidillah, pelacakannya dari semua dokumen abad ke-5, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8 itu nggak ada semua datanya. 10 baru ada tadi. Yang ke-10 baru ada. Bagaimana cara untuk mendeteksi itu? Ini kerja keras bagi kaum Ba'alawi untuk membuktikan itu. Kalau bisa menemukan data seperti yang saya maksud tadi. Zamzam itu ditulis abad keberapa? 9, 10, 11, 12, 13. Semua ada. Bahkan nyambung kepada generasi sebelumnya, yakni generasi dari tradisi Tanaim. Di mana itu? Dead Sea Scroll hanya menyebutkan Hayishmailim sebagai penanda. Nah, yang lebih konkret lagi di dalam semua dokumen yang saya sebut tadi ya, mulai dari Bahrul Ansab, kemudian kitab-kitab yang lain yang saya sebut, itu memang nggak ada disebut Ahmad Al-Muhajir. Ini kata kunci sebetulnya. Kenapa nggak disebut Ahmad Al-Muhajir, tapi disebut Ahmad Al-Abah? Kalau disebut Ahmad Al-Abah, semua dokumen itu menjelaskan, ini kata kunci Al-Abah itu sama dengan Hayishmailim, itu kata kunci. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ, nggak ada. Satu pun tidak ada dokumen. Penyebutan Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu baru
baru nampak, baru muncul dalam dokumen yang paling awal itu adalah dari tulisan Habib Ali Asy-Syakran. Itu abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir. Abad keberapa ini? Abad ke-12. Abad ke-5 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Abad ke-6 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Karena istilah Al-Muhajir itu identik dengan Hadramaut. Tapi kalau Al-Abah tidak identik dengan Hadramaut. Karena ini kaitannya ke arah timur. Dan teksnya jelas. Teksnya itu jelas. Berkaitan dengan teks ini ya, nanti saya bacakan. Misalnya dikatakan, nah ini, qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili hajara Asy-Syarif Ahmad ibn Isa An-Nakib min Al-Madinah ila Al-Basrah. Ya, jadi ini berkaitan dengan keterangan atau penjelasan dari Al-Ubaidili mengenai siapa itu perginya Ahmad bin Isa An-Nakib, hijrahnya Ahmad bin Isa An-Nakib ke satu kawasan, ke wilayah yang disebut ini, wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq, ke arah timur. Jadi bukan ke arah selatan. Tapi di sini menggunakan istilah apa? Al-Muhajir. Menggunakan istilah Al-Muhajir. Nah, ini coba lihat di sini. Ada istilah apa? Al-Muhajir. Ini abad ke-13 Hijri. Sementara abad-abad yang lebih awal nggak ada istilah Al-Muhajir. Inilah yang menjadi perdebatan sebetulnya. Jadi sejak kapan itu istilah Al-Muhajir mulai digunakan? Karena ini ada kaitan pindahnya ke Hadramaut. Tapi apakah betul Al-Ubaidili mencatat bahwa ini tokoh memang pindah ke Hadramaut? Atau memang disalin oleh orang belakangan mengatasnamakan tokoh-tokoh yang lebih awal? Itu perdebatan tuh sebenarnya. Menarik ini ya. Memang bagian dari kajian filologi sebetulnya. Meneliti manuskrip. Kalaupun perdebatan itu belum rampung, minimal harus bisa dicari sejak kapan istilah Al-Muhajir itu muncul dalam sebuah teks. Apakah ada pada abad ke-5? Apakah ada pada abad ke-6, ke-7, ke-8? Berapa abad ini? 4 abad. Abad ke-9 itu baru eksis istilah Al-Muhajir dipakai. Berarti selama sekian ratus tahun itu nihil, zero, kosong. Itu harus dibuktikan untuk menjustifikasi bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah itu anak dari Ahmad Al-Abah yang kemudian disapa dengan Ahmad Al-Muhajir. Kalau tidak, maka data yang menghubungkan nasabnya kepada Ahmad Al-Abah itu runtuh pada akhirnya. Makanya harus dicari. Tidak hanya merujuk pada dokumen internal sepihak, harus ada dokumen eksternal, dokumen pembanding. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi masalah. Ini saya tidak bermaksud untuk mendukung salah satu pihak, tidak. Justru ini penting dalam rangka apa? Kalau ini data bisa ditemukan, itu sangat luar biasa. Karena ini nasab, tradisi Semit, itu sambung menyambung. Cuma masalahnya ini, data belum ditemukan. Bagaimana caranya ditemukan? Harus bekerja keras. Bukan soal benci atau tidak benci. Ini harus menjadi tradisi. Itu luar biasa Indonesia kalau seperti ini. Itu mencari data sampai bersusah payah. Itu sangat luar biasa. Ya, sebetulnya gini Pak Ali, mungkin Mas Valen bisa nambahkan ini. Apa sih pentingnya untuk mempelajari seseorang ini nyambung nasabnya ke sana, atau seorang guru atau seorang rabi bisa nyambung ke nasabnya itu, apa sih pentingnya gitu? Mungkin dalam segi keilmuan atau apa ya, silakan Mas. Ya, jadi ada pentingnya dan sangat penting itu keabsahan gitu. Jadi
narasi dari yang era masa lampau, contoh kayak tadi dari Mose turun ke bawah Yosua, itu harus jelas Pak Edi. Kalau nggak jelas itu bisa jadi polemik. Ya, akan menjadi polemik, malapetaka yang cukup besar. Makanya contoh saya aja, waktu di SKIM saya diajar sama Rabi siapa, itu harus jelas. Rabi Simon Cohen, itu nanti atasnya ada lagi, ada Rabi Moshe Peretz segala macam. Jadi kalau itu sampai terputus dan itu kedengaran dari pihak non-Judaism, itu akan menjadi memalukan. Nah, jadi kita harus cari data pembanding itu. Itu mungkin berkaitan dengan penafsiran sebuah keilmuan ya, mungkin menafsirkan persoalan apa itu ayat atau apa gitu ya. Sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Jadi apa ya kalau saya bilang itu, mata rantai pengajaran itu nggak terputus. Ya. Kalau bahasanya Mas Valen itu mata rantai pengajaran dari A ke B ke C dan seterusnya. Kalau tradisi Islam menyebut sanad keilmuan. Jadi lebih dari sumbernya dari sambung menyambung mata rantai. Bahkan sampai ke guru-guru akhir siapa yang mengajarkan gitu ya. Itu secara lisan Pak ini. Secara peh, mulut sebal peh. Jadi dari lisan ke lisan ke lisan, dan akhirnya suatu saat takut lupa dirangkum, ditulis dalam sebuah kitab itu. Talmud itu termasuk ya, Misnah ya. Kalau Gemara itu pendapat. Kalau itu berarti di luar kitab tanah gitu ya. Ada sebetulnya di luar kitab tanah itu ada kitab apa saja Mas? Ada Talmud, mungkin kitab apa tadi? Banyak ratusan. Gitu. Jadi Torah itu kan instruksi. Ya, Torah itu ada yang tertulis, ada yang sebiktaf, ada yang sebalpeh. Nah sebalpeh itu di dalamnya ada Misnah, ada Gemara. Nanti ada lagi Haggadah. Jadi kayak gitu Pak Edi. Ya, makanya kalau berbicara tentang silsilah itu bukan hanya dari segi Raja Mesias, tapi dari segi pengajaran, terus rabi kita siapa. Itu supaya apa? Supaya kita itu jelas kita diajar sama otoritas yang mana gitu. Kalau seandainya Rabi ini kalau Judaism otoritasnya nggak jelas, bisa bahaya, nggak kosher. Ini ada yang menarik ini Mas. Kalau dari sudut Yahudi ketahuan begitu runut ya, akhirnya sampai hari ini ajaran Yahudi itu bisa kita katakan satu, tidak terpecah-pecah. Beda dengan mungkin Mas Valen pernah masuk agama Kristen ini. Apa itu pengaruh dari situ ya? Pengajaran dari siapa? Yesus kepada murid-murid, kepada Paulus kah? Atau gimana? Soalnya contoh kemarin ribut-ribut Philip Mantova bahas masalah Roh Kudus. Itu aja sesama pendeta ribut. Ada yang setuju, ada yang tidak. Padahal itu kan kitabnya satu. Apa guru-guru mereka karena tidak nyambung sanadnya atau gimana ini? Akhirnya masalah ini. Gimana kalau melihat masalah ini? Perspektif Kristen ini bicara sejarah. Lepas dari filologi kita ngomongin sejarah. Di era masa lampau itu kan yang berkuasa di abad kedua itu kan ada bapak gereja, ada Ignatius, ada Irenaeus. Jadi gereja-gereja apostolik dulu itu kan ada Ortodok, Katolik, dan Assyria. Nah dari ketiga gereja ini mereka punya pengajaran otoritas sendiri masing-masing gitu. Akhirnya timbul kan di setelah konsili Efesus, konsili Chalcedon, konsili Efesus itu kan skisma kecil. Nah itu terputus mereka mau ngikut siapa. Jadi kayak model 3 begini, yang satu ngikut Pak Edi, yang satu ngikut saya, satu ngikut Pak Ali. Jadi saling mengklaim bahwa dirinya ini adalah pengajaran dari para rasul. Para rasul dari Yesus. Seperti itu. Tapi pada realitasnya kekristenan itu kan pertama kali di Antioquia dibawa sama Paulus. Paulus dalam New Testament disebut sebagai 2 warga negara, Rum dan Israel dari suku Benyamin. Sementara orang tua Paulus nggak ada. Nah di situ saya keluar karena Paulus tidak ada. Apalagi rantai pengajaran akhirnya terpecah lagi, munculnya Protestan. Banyak itu lagi denom. Ya kembali ke topik nanti Wali ya. Mungkin Pak Ali bisa menambahkan ini sisi pentingnya nasab kalau dicari seperti itu Wali ya.
untuk keilmuan Islam itu apa sih pentingnya, Pak? Ya, kalau dalam tradisi Islam yang memang lebih diunggulkan itu sanad, karena kaitannya dengan keilmuan. Tetapi bukan berarti ini nasab tidak penting. Nasab itu juga penting, tetapi konteksnya adalah orang yang mengaku sebagai otoritas itu harus jelas. Misalnya, kita mengapa kita ini begitu percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sekedar karena hidayah? Kalau jawabannya ya karena hidayah, selesai sudah. Sudah selesai. Tapi kalau saya nggak bisa sekedar hidayah, apakah tokoh historis ini jelas tokohnya? Jelas. Kalau tidak, bermasalah. Jadi polemik. Dia keturunan siapa? Keturunan siapa? Kalau dikatakan dia keturunan Ismail, ya oke. Dokumen apa? Islam, oke. Dokumen Yahudi mendukung tidak? Kalau nggak mendukung, pengakuan Muhammad SAW sebagai Nabi itu akan tidak gugur, ya. Diakui, gugur, tidak tervalidasi. Apalagi bicara selain Nabi Muhammad SAW. Kasus mengenai Abdullah Ubaidillah yang kemudian ini menjadi tokoh besar dari kaum Ba'alawi. Kalau ini tidak jelas, problem ini. Bukan berarti ini menakut-nakuti, bukan. Ini bukan berarti kita malah justru kita mensupport harus jelas ini data. Pembandingnya harus ditemukan. Saya support itu dari kalangan Rabithah Alawiyah. Saya support dari kelompok Kiai Haji Imaduddin. Dua-duanya saya support, bekerja sama, duduk satu meja, mencari dan menggali dokumen-dokumen itu untuk bisa menvalidasi siapa itu Abdullah, siapa itu Ubaidillah. Sama seperti saya bersusah payah, Mas Valen bersusah payah untuk percaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi atau bukan. Bukan sekedar pokoknya dapat hidayah, bukan. Harus tervalidasi. Melalui penelitian panjang. Penelitian panjang, nasabnya harus jelas. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, ini menarik ya, karena 3 orang di sini adalah mantan semua. Jadi sekali lagi untuk pemirsa sekalian, kembali kepada program Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid untuk kepada saudara-saudaraku yang ingin mendermakan hartanya. Saat ini pembangunan masjid dan juga pembangunan pondok pesantren YPM At-Tauhid itu masih membutuhkan dana yang sangat besar. Karena apa? Di sana nantinya kalau berdiri pondok pesantren itu dikhususkan dengan kajian-kajian semacam ini ya. Dan insya Allah kita akan mendidik bukan saja dai-dai yang hanya hafal Al-Quran saja, tetapi harus melek masalah ini ya, dokumen dan juga manuskrip dan sebagainya. Bayangkan kalau ada ustadz kiai yang bisa menguasai ilmu semacam ini, luar biasa. Islam akan lebih besar lagi. Untuk itu kepada saudara-saudara sekalian yang ingin mendermakan hartanya, silahkan dikirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111889971 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Sekali lagi nomor rekeningnya 11188899971 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Mungkin Mas Valen dulu mau closing, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Edi dan Ustadz Menakemali. Saya berterima kasih karena konten ini cukup tinggi ya, syarat dengan ilmu, apalagi kita membahas terkait masalah filologi ya, yang mungkin jarang sekali kita temui waktu kita dulu di kekristenan gitu kan. Tetapi kali ini kita Masya Allah ya, kita merasa bersyukur ya kan, ada senior-senior kita, ada guru kita Pak Ustadz Menakemali. Jadi kita tambah ilmu di sini. Alhamdulillah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Menakemali dan Ustadz Edi Prayitno, dan kepada ikhwan fillah yang ada di Geraha Mu'allaf dan YPM At-Tauhid. Disinilah kita ini berjuang memberikan satu edukasi supaya kita semua bisa mengerti mulai dari yang bawah sampai ke atas. Maka kita harus mendukung ya, baik secara moral dan finansial, agar acara-acara seperti ini bisa berkembang suatu saat. Mungkin dari saya itu aja.
Pak Ustadz ini. Terima kasih Mas Valen. Mungkin Pak Ali silakan. Ya, kalau saya simpulkan sederhananya begini. Ini ada dua kasus yang hampir mirip persoalannya, tetapi dalam dua tradisi yang berbeda, yang tradisi Yahudi dan tradisi Islam. Kalau berkaitan dengan kata kunci yang seharusnya dicari, itu adalah kata kunci adalah ungkapan gelar yang dipakai oleh Ahmad Al-Abah. Itu yang sudah mafhum, dipahami oleh semua orang. Tapi disebut dengan Ahmad Al-Muhajir itu sejak kapan? Tahun berapa? Abad keberapa? Nah, sama dengan ungkapan mengenai Zamum, Zamzam, Zamzab. Nah, itu sebetulnya yang asli yang mana? Kan tidak mungkin itu ditulis oleh satu orang yang sama tapi dengan cara penyebutan yang berbeda. Nama Ubaidillah, Abdullah juga begitu. Nah, tapi kata kuncinya jelas, kata Haji Ismailim. Itu sudah semua teridentifikasi dari dokumen, dari manuskrip satu ke manuskrip yang lain disebutkan demikian. Ini harus dilanjutkan ini kajian. Dan tugas dari kalangan Ba'alawi untuk menemukan data itu. Itu kami support. Sebab kalau ini tidak bisa ketemu dan memang kewajiban kita bersama untuk mensupport itu, supaya nanti bisa semakin jelas nasab itu. Saya kira demikian Pak Edi ya. Terima kasih ini Mas Valen, terima kasih Ustadz Ali. Demikian saudara-saudaraku sekalian, kajian pada malam hari ini, dan jangan lupa selalu pantengi channel ini. Ada channel Menahem Ali Official, kemudian ada channel Geraha Mu'alaf, ada channel saya sendiri Edi Prayitno. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.